Baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Jadi pada hari ini kita akan masuk pertemuan 5 ya dari mata kuliah matematika 1, di mana hari ini kita akan masuk materi tentang limit ya. Jadi sedikit mereview. Nah, jadi kalau kita review kembali di pertemuan 4 itu kita sudah belajar tentang yang namanya fungsi ya, ya, fungsi. Jadi fungsi adalah semacam suatu aturan yang dimana mempermudah kita untuk memahami input-output dari suatu sistem, ya. Jadi semacam aturan. Jadi jika misalnya sebuah fungsi punya aturan bentuknya x kuadrat, dan jika inputnya adalah satu, maka outputnya akan berubah sesuai dengan aturan tersebut, ya. Oke, sekarang kita akan masuk yang namanya limit. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, di pertama-tama, inti dari mata kuliah ini itu tiga. Limit, turunan, dan juga ada yang namanya integral. Ya, jadi limit ini itu nanti akan menjadi dasar lahirnya turunan. Sedangkan ketika kita sudah menurunkan suatu fungsi, sorry ya, suatu fungsi kita turunkan, maka terkadang kita ingin mengembalikannya lagi seperti semula. Maka ada yang namanya integral. Ya, jadi ketiganya ini saling berurutan dan mata kuliah matematika satu ini akan membahas tiga item ini. Jadi mari kita lihat ke konsep limit. Ya, oke. Jadi konsep limit itu seperti ini. Pertanyaan pengantarnya adalah, apa yang terjadi jika suatu nilai X, ini akan ada fx ya, misalnya X kuadrat nih. Apa yang terjadi jika nilai X ini mendekati suatu nilai tertentu, yang kita sebut sebagai konstan. Misalnya, apa yang terjadi jika si, oke, si X ini mendekati nilai misalnya 2. Apa yang terjadi dengan fungsi ini? Ya, mari kita lihat. Contohnya, ya, ada fungsi seperti ini. Nah, mari kita ingat. Jadi, seperti saya jelaskan di pertemuan minggu lalu, yang harus kita hindari dalam suatu fungsi adalah apa saja? Pertama yang harus dihindari, jadi kalau ada bilangan apapun dikali dengan nol, hasilnya adalah nol. Bilangan apapun dibagi dengan nol, dibagi dengan bilangan apapun, itu adalah nol. Ya. Satu dibagi dengan nol, itu adalah undefined. Ya, undefined. Ini saya ulang berkali-kali, jadi bukan infinite, ya, tapi undefined. Nah, demikian tak hingga atau infinite, ya. Jadi ini infinite ya, bukan unlimited, beda. Infinite itu adalah ada infinite positif. Kalau infinite positif itu dari nol sampai nggak habis-habis, itu namanya infinite. Infinite positif, ya, tak hingga positif. Sedangkan tak hingga positif. Kalau ini ke sini, itu namanya infinite negatif. Ya. Jadi infinite positif adalah nilai dari nol sampai dengan tak hingga. Sedangkan kalau negatif adalah min tak hingga sampai dengan nol. Nah, bilangan tak hingga dikalikan dengan apapun, hasilnya tetap tak hingga. Satu dibagi dengan tak hingga adalah mendekati nol. Ya, ini mau diingat. Ya, oke. Kemudian ada satu lagi nih tambahan. Tak hingga dibagi dengan tak hingga itu hasilnya undefined. Karena kita nggak tahu angka berapa yang mau dibagi. Itu. Kemudian nol bagi nol itu juga termasuk undefined. Artinya apa? Di dalam suatu fungsi ada tiga yang harus kita hindari. Satu per nol, tak hingga per tak hingga, dan nol per nol. Ya. Kalau dapat hasil yang gini oke, dapat hasil yang gini oke, tak hingga kali satu oke, tak hingga nggak ada masalah. Jadi kalau hasilnya fungsinya adalah tak hingga, is oke. Tapi yang harus dihindari adalah jika hasilnya undefined. Oke, sekarang kita lihat dari fungsi ini. Ya, sebuah fungsi yaitu fx sama dengan x pangkat 3 kurang satu per x kurang satu. Ingat, ini kan yang harus dihindari ada dua.
Ya, jadi bilangan yang punya pembaginya adalah nol, ya. Dan juga ada yang harus hindari, yaitu bilangan akar satu atau akar bilangan berapapun. Ini sama-sama, kalau ini jatuhnya imajiner, bukan undefined. Tapi ini harus dihindari, ya. Kalau ini undefined. Oke, jadi kalau fungsinya seperti ini, maka domain asalnya adalah berupa X, di mana merupakan bagian dari bilangan real, boleh berapapun X-nya, kecuali tidak sama dengan satu. Kenapa? Karena ketika kita colok dia sama dengan satu, apa yang terjadi? Yang terjadi, satu ya, sorry. Ketika kita colok dia, X-nya adalah sama dengan satu, yang terjadi adalah satu pangkat 3 kurang satu per satu kurang satu, sama dengan nol per nol, alias undefined. Ya, jadi ini kita ingat dulu. Jadi fungsi ini boleh nilai berapapun, tetapi tidak boleh satu. Nah, sekarang kita ulang lagi pertanyaannya. Apa yang terjadi jika suatu nilai X pada fungsi fs ini mendekati nilai satu, tidak satu? Jadi X-nya itu tidak sama dengan satu, tapi X-nya itu mendekati satu. Ya, jadi lambangnya itu adalah tanda panah. Mendekati satu itu maksudnya apa? Ini maksudnya. Nih ya. Jadi, apa yang terjadi jika fungsi tersebut kita masukkan angka yang mendekati satu? Misalnya ini mendekati satu kan? Nah, ini juga mendekati satu tuh bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Misalnya, kita masukkan nilainya itu 1,25 ke fungsi ini. Ya, 1,25. Tidak satu, kita cari yang mendekati satu. Masukkan ini. Ya, jadinya 1,25 pangkat 3 kurang satu per 1,25 kurang satu. Nah, dapatlah hasilnya 3,813. Kemudian kita kurangi lagi. Semakin dekat dengan satu. 1,1 inputnya. Dapatnya ada 3,310. Masukin lagi. Kita mau lebih dekat lagi. Lebih dekat ke satu. Jadi 1,01. Maka nanti dapatnya 3,03. Demikian seterusnya. Jadi silakan coba masukkan fungsi ini tidak sama dengan satu. Jadi kita boleh masukkan mendekati satu berkoma koma 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 1,000000001 silakan masukkan jadi input. Dia akan dapat hasilnya akan mendekati angka di 3. Jadi dia pada saat satu tidak ada hasil. Tapi nilai di ketika mendekati angka satu itu kurang lebih adalah di mendekati di ya mendekati ya. Ya, artinya apa? Inilah pertanyaan di awal tadi. Apa yang terjadi jika suatu nilai, nih ya, kita baca ya. Saat nilai X pada fungsi fs mendekati nilai konstan satu, mendekati, tanda petik ya, mendekati, kalau bahasa Inggrisnya itu approximate, ya, approximately to one, to one, maka nilainya akan mendekati nilai 3. Ya, kita lihat gambarnya. Oke, ini secara diagram himpunannya ya. Diagram ini bagi domain asal, ini domain hasil ya. Nah, jadi ketika kita masukkan 1,25 dapatnya 3,813. Ketika kita masuk 1,1 dapatnya 3,3. Pada saat kita masukkan 1,01 dapatnya 3,030. Ketika kita masukkan 1,001 dapatnya 3. Akhirnya dia akan ada sebuah gap di sini ya, yaitu mendekati 3. Tapi dia tidak boleh kita masukkan angka satu. Jadi bolehnya memasukkan angka mendekati satu. Nah, kalau secara grafik, kita gambarkan nih ya. Ketika X-nya mendekati satu dari depan maupun belakang, grafiknya itu seperti ini. Dia naik, tapi kecuali ada satu angka yang dia bulatnya putih. Ya, ada bulatnya putih, yaitu pada saat X-nya sama dengan satu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ilmuwan bisa berpikir seperti ini? Karena fungsi ini legit, maksudnya bisa dipakai. Tetapi kadang-kadang pada saat di sistem komputer digunakan fungsi ini, error. Makanya kita sebagai programmer harus memasang solusinya apa kalau tidak boleh sama dengan satu.
Ya udah, codingnya kita tambahkan if si X-nya ada sama dengan satu, maka si X-nya itu tambahkan dengan 0,00001. Selesai masalah. Ini adalah konsep limit, ya. Sehingga notasi dari konsep ini, yaitu mendekati-mendekati ini, kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, ya. Jadi fx ada istilahnya limit, lim. Kemudian ada x mendekati satu. Ya, ini namanya notasi. Oke. Artinya x pangkat 3 kurang satu per x kurang satu. Cara bacanya gimana? Kalau ada ini. Berarti cara bacanya adalah saat x mendekati nilai satu nih tanda panah, maka nilai fx adalah mendekati 3. Ya, jadi ini sebenarnya idealnya tuh tulisnya seperti ini, idealnya ya. Idealnya itu bukan sama dengan, idealnya itu seperti ini. Mendekati, ya. Mendekati ti 3, approximate. Tetapi dalam fungsi notasi limit itu ditulis sama dengan, ya, asal selama kita sama-sama tahu bahwa sama dengan ini maksudnya mendekati. Jadi bukan sama dengan, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa disebut limit? Pak, kenapa namanya limit? Limit itu kan batas, ya. Nah, kita bisa lihat di fungsi ini batasnya kan satu. Sehingga bisa kita bilang, kalau ada lim x tanda panah satu, bisa kita bilang fungsi ini batasannya itu satu. Makanya disebut limit. Ya, jadi biasanya limit itu muncul pada fungsi yang ada exceptionnya, ada yang dikecualikan, tidak boleh dicolok satu kayak gitu. Ya, tapi ada juga fungsi ditaruh limit, dia nggak error, tapi memang si pembuat program tersebut memberitahukan kepada user, kalau lu pakai function gua, function ini, tolong jangan pakai angka ini. Karena ini saya sudah buktikan ini jelek gitu. Jadi pakailah angka selain ini. Mendekati itu boleh, tapi jangan pakai angka itu. Ya, itu adalah konsep dari limit. Oke, sekarang kita akan coba selesaikan. Tadi kan konsep ya. Jadi kita dapat jawabannya tiga. Nah, sekarang kita ingin selesaikan secara matematis. Caranya gimana? Difaktorkan secara aljabar. Misalnya, saya tulis ya. Misalnya, limit dari X mendekati satu, ya ingat ya cara bacanya ya, bukan X1 ya, tapi X mendekati satu, limit dari X mendekati satu, yaitu X pangkat 3 kurang satu per X kurang satu. Nih ya, jadi kalau misalnya kita colok satu, apa yang terjadi? Jadinya kan kayak gini, satu pangkat 3 kurang satu kurang satu sama dengan nol per nol ya, alias undefined. Nah, solusinya adalah kita jabarkan, lakukan faktorisasi. Jadi sekarang kita analisa dulu sistem ini. Yang jadi beban, itu yang mana? Siapa yang jadi beban? Ini kan, si ini kan. Dialah yang menyebabkan ini semua terjadi. Jadi seandainya bagian penyebutnya angka berapapun, asalkan jangan nol. Misalnya angka satu, angka 2, angka 3, ya hasilnya jadi nol. It's okay. Nah, jadi sekarang akar masalahnya adalah si bagian bawah ini. Jadi kita mau musnahkan dia, tapi mengikuti kaidah matematika. Jadi nggak ada yang haram. Ya, kita coba. Jadi limit, cara gimana? Kita lakukan yang namanya penyederhanaan. Jadi yang di bawah tetap X kurang satu, yang di atas ini X kurang pangkat 3 kurang satu itu mau kita jabarin, kita keluarkan, gitu. Ya, kita mau keluarkan. Jadi kita mau cari bentuk lain, caranya gimana? Jadi ini kan S pangkat 3, ya. Hasilnya kan harus S pangkat 3. Bentar, saya hapus dulu. Oke. Nah, ingat ya, penulisan dari limit ini tetap harus ditulis, ya. Kemudian nih, kita mau
Di bawahnya itu ada X kurang satu, dan di atasnya juga ada namanya X kurang satu. Baru nih bla 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 bla. Kita cari bentuk lainnya. Cara gimana? Logikanya gini, lihat ya, bagi saya ya. Berapa, ini kan kali distributif nih, berapa kali X dapatnya X pangkat 3? X pangkat 2. Ketika X pangkat 2 kali X, dapatnya kan X pangkat 3. Ketika X pangkat 2 kurang satu, dapatnya X pangkat 2. Betul nggak? Ini kalau kita tutup, dapatnya kayak gini kan? Nah, sekarang jangan kita tutup. Berarti, sedangkan di fungsi ini, hasil akhirnya, itu kan tidak ada S pangkat 2. Berarti mau kita musnahin. Kita pasang balasannya. Oke? Sekarang, berapa kali X dapat S pangkat 2? Tambah X. X kali min satu dapatnya min X. Sedangkan di sini tidak ada min X. Mau kita musnahkan. Kita lagi, tambah X. Sorry. Min X. Ya, sorry. X kali berapa dapatnya min X? Berarti min satu. Eh, sorry. Bentar. Ini berarti bukan min X. Berapa kali ini dapat nih? Berarti kan min ini adalah min. Oh ya, betul-betul. Min X ya. Dan kita mau musnahkan si min X ini. Caranya adalah dengan menambahkan plus X. Nah, plus X ini berapa kali X? Dapatnya plus X kali satu. Maka dapatlah ini. Ya, nih. Ini sama dengan ini. Ini namanya pemfaktoran. Atau kita bilangnya reverse engineering lah ya. Jadi udah ada hasil kita pecah. Nggak percaya? Kita coba buktikan. X kurang satu dikalikan X pangkat 2 tambah X tambah satu. Ya, X kali X adalah X pangkat 3. X kali X adalah tambah X pangkat 2. X kali satu adalah tambah X. Min satu kali X pangkat 2 adalah min X pangkat 2. Min satu kali X adalah min X. Min satu kali satu adalah min satu. Berarti dapatnya adalah X pangkat 3. Ini musnah. Ya, ini musnah. Ini juga musnah sama ini. Dapatnya S kurang ya. Oke, kita kembali ke sini. Berarti S pangkat 3 kurang satu berhasil kita jabarkan menjadi S kurang satu dikali sekian-sekian. Baru kita coret. Ya, jadi hasilnya itu jadi seperti ini. Ya, jadi dua ini kita coret. Nah, sekarang kita coba colok X satunya. Kita coba colok, masih error nggak dia? Rupanya ketika kita colok, dapatnya adalah satu pangkat 2 nih ya. Nih ya, nih jadi satu, dapat satu pangkat 2 tambah satu sama dengan 3. Ya, jadi ingat, nah ini, ketika belum dicolok, X-nya ini colok ke dalam sini, harus tetap ditulis limitnya. Ya, limitnya harus tetap ditulis. Limit ini menghilang saat kita mulai mencoba mencolok, kemudian tidak error. Ya, ketika kita mulai substitusikan nilai X-nya menjadi satu, adalah dapatnya 3. Ya, jadi ini adalah cara matematis untuk menyelesaikan masalah limit. Memang cara paling primitif ya cobain 1,00001 masukin ke dalam sini. Cara paling primitif is okay. Tapi ini kan masalahnya masih simpel fungsinya. Nanti kalau kayak udah buat sistem nggak kayak gini lagi fungsinya. Ribet. Dan ini menggunakan metode ini wasting time akan sangat sulit. Makanya tetap harus pakai namanya teknik penyederhanaan. Salah satunya adalah pemfaktoran aljabar. Sehingga dengan demikian bisa kita simpulkan notasi dari limit adalah seperti ini. Limit X strip C masukkan fungsinya adalah sama dengan L. Berarti bahwa ketika X mendekati tetapi tidak sama dengan C,
ya, mendekati C tapi tidak sama dengan C, maka fx akan mendekati nilai R. Oke, silakan dihayati dulu. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Contoh soal. Ada limit X mendekati 3 ya, cara bacanya ya. 4X kurang 5. Cara penyelesaiannya gimana? Colok aja. Kalau nggak ada masalah, lanjut. Berarti penyelesaiannya adalah 4 kali 3 kurang 5. Berarti 12 kurang 5 adalah sama dengan tuh 7. Silakan dicoba aja 3,01. Dicoba aja 2,9991. Ya pasti semuanya akan mendekati tuh 7. Ya. Jadi kalau ada soal limit seperti ini, kalian kan di sekolah selalu diajarin colok aja, colok aja. Main caranya oke, tapi mindsetnya yang penting, ya. Jadi mindsetnya limit bukan colok, tapi berubah nih cara berpikirnya. Kita ingin melihat ketika X mendekati 3, apa yang terjadi? Jadi bukan colok, colok, colok. Ya, banyak sekali yang tanya, Pak, kenapa limit itu kan tinggal colok, Pak? Ya, nggak colok konsepnya. Mindsetnya ini harus diubah. Ya, limit adalah kita ingin mencobai apa yang terjadi jika X-nya itu mendekati nilai 3. Ya. Jadi ketika kita colok dan ternyata berhasil, berarti bukan sama dengan 7, tetapi nilai fungsi fx ini akan mendekati 7. Oke, kita lanjut contoh 2. Nah, ini yang kita problematik ya. Coba lihat ya. Ini limit ini ketika kita colok, apa yang terjadi? Nah, ketika kita colok, dia tidak boleh ada limit ya. Jadi ini kan 3 pangkat 2 kurang 3 kurang 6 per 3 kurang 3, yaitu 9 kurang 9, 3 kurang 3. Artinya 0 per 0 atau undefined. Nah, ini error kan? Kita tidak bisa langsung pakai colok 3. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang terjadi jika nilainya mendekati 3. Caranya bagaimana? Caranya adalah penfaktoran. Sehingga S pangkat 2 kurang X kurang 6 bisa kita faktorkan menjadi X kurang 3 X tambah 2. Kita mau musnahkan nih yang bawah ini. Gimana caranya ini hilang. Kebetulan soal ini memang didesain untuk cantik faktorisasinya ya. Kalau faktorisasinya tidak cantik ya nanti ribet sendiri hitungnya. Ya, sehingga menyisakan limit X mendekati 3 pada X tambah 2. Nah, kalau kasus ini kan tinggal colok, tidak ada masalah. Sehingga ketika dicolok, dapatnya 3 tambah 2 sama dengan 5. Dan ini bukan sama dengan, tapi mendekati. Jadi kalau di limit, ingat, hasil apapun yang dihasilkan oleh limit adalah mendekati. Approximate, not sama dengan. Tapi kadang-kadang biar gampang sebenarnya sama dengan. Tapi mindsetnya harus tetap dijaga bahwa ini artinya mendekati. Nah, sekarang ada kasus kayak gini, sama. Ketika kita colok ini sama dengan 2, dapatnya seperti ini ya. Ini X, kita colok dengan 2. Semua X-nya. Ini kan ada 3 X-nya ya. Ada X pangkat 4, ada X pangkat 3, ada X. Kita colok dua-dua. Dapatnya juga sama kayak gini. Berarti ini harus kita sederhanakan. Nah, hintnya adalah kita mau musnahin yang X kurang 2. Sekarang kayak gini caranya. Lihat ya. Limit X kepada 2, berarti kita mau musnahkan yang bawah. Caranya tulis dulu. Reverse engineering lagi. Oke, karena ini rekaman silakan putar videonya berkali-kali ya. Oke. Nah, sekarang kita mau cari tahu ini berapa, ini apa, tambah ini apa yang dapat sama dengan ini ya. Dapat sama dengan 2x pangkat 4 kurang 5x pangkat 3 tambah 8. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita mundur. Jadi seperti ini mindsetnya. Coba lihat ya. X kali berapa dapat 2x pangkat 4? 2x pangkat 3. Sehingga ini kali ini ya, ini kali ini adalah 2x pangkat 4. Nah, karena kita pilih 2x pangkat 3, berarti ini juga kalikan dengan ini. Dapatnya min 4x pangkat 3. Nah, sedangkan di sini kita perlunya min 5x pangkat 3.
3. Berarti kita kurangkan dengan sebuah S pangkat 3. Sekarang paradoks. S berapa? X kali berapa? Dapatnya min X pangkat 3. Min X pangkat 2. Karena dia ada min X pangkat 2, kita kalikan dengan 2. Dapatnya malah dapat ampas sebesar 2x pangkat 2. Sedangkan lagi-lagi di sini tidak ada X pangkat 2. Berarti harus kita musnahkan. Ulangi lagi. X kali berapa dapat 2x pangkat 2? Min 2x. Min 2x kalau kali min 2 dapatnya ada plus 4x. Lagi-lagi kita nggak butuh 4x. Kita mau buang. Kurang 4x. Berarti x kali berapa dapatnya min 4. Min 4. Nah, min 4 ketika kali min 2 dapatnya plus 8. Nah, ini kalau kita jumlahin, ini kan hasilnya akan menjadi ini akan jadi min 5x pangkat 3, ini akan musnah. Ini akan musnah. Akhirnya terjadilah bentuknya seperti ini ya. Sa, ya. Makanya terbentuklah seperti ini. X kurang 2. Nah, ini tinggal coret. Setelah coret, kita coba colok limitnya. Bermasalah nggak? Ternyata ketika dicolok, dapatnya hasilnya sama dengan 4. Ya. Oke, sekali lagi saya bilang karena ini rekaman, silakan. Nah, oke, saya redam dulu ya, saya diamkan dulu. Oke, lanjut. Nah, jadi saya pernah bilang bahwa kalkulus itu adalah sebenarnya latihan. Ya. Jadi kalau melihat soal seperti ini, lihat ciri khasnya. Jadi langkah pertama ada coba colok. Ya. Kalau coloknya berhasil, udah selesai. Kalau ternyata ketika disubstitusikan atau dicolok dapatnya sama dengan 0/0, baru kita coba faktorkan. Nah, ini juga faktorkan contoh 3. Nah, ada kasus nggak bisa kita faktorkan. Ya, ini ketika kita colok atau kita substitusikan dengan 4, hasilnya juga 0/0. Ya, jadi 3 kurang nih ya, semua yang ada X disubstitusi. Ternyata dapatnya juga 0, 0. Nah, kita ingin menghindari penyebutnya ini. Atau minimal kita modif dengan kaidah mate yang tepat agar dia tidak 0/0. Nah, ada satu teknik namanya kali dengan dirinya sendiri. Ya, jadi kan kalau saya punya angka nih 2, saya kalikan dengan satu nggak apa-apa dong. Kalau misalnya 2, saya kalikan dengan 5/5. Boleh nggak? Ya boleh aja kan. Ya kan sama dengan 2. Nah, demikian dengan ini. Nah, caranya adalah, lihat ini. Ini kan semacam gini ya. Berarti kita kalikan dengan satu. Jadi gimana caranya? Kita kali-kali-kali agar di bagian bawah ini dia tidak lagi sama dengan nol. Berarti kalikan dengan 3, ya, ya, 3 tambah akar X kuadrat kurang 7 per 3 tambah akar S kuadrat kurang 7. Kan ini satu ya. Boleh dong. Ngakal-ngakalin nih. Tapi kaidah matunya nggak ada yang dilanggar. Nah, sekarang ini tinggal kali. Ini kali ini kita buktikan ya. Kita selesaikan. 3 kali 3 adalah sama dengan 9. 3 kali dengan ini adalah plus 3 akar S kuadrat kurang 7. Min X, min akar X kuadrat kurang 7 dikalikan dengan 3 adalah min 3 akar X kuadrat kurang 7. Akar X kuadrat kurang 7 kali positif X kuadrat kurang 7 adalah min, akarnya hilang ya. Oke, kita tulis saja. Akar X kuadrat kurang 7 pangkat 2. Akarnya hilang. Nah, ini musnah. Dua makhluk ini musnah. Nah, inilah penyebab kenapa kita memilih ini kan 3 kurang bla bla bla. Maka kalikanlah dengan antitesisnya, antitesis. Kebalikan dari angka
positif polaritasnya. Kalau di sini positif, kalikan dengan sini negatif, kalikan dengan positif agar nanti ini tinggal dicoret. Karena kalau kalian taruh ini negatif, nggak selesai-selesai nih, panjang kali ini, ribet. Ya, oke, per ini tulis ulang. Tinggal biarin aja. Capek kita kalau kita hitung. Jadi gini, kurang 8 dikali dengan 3 tambah akar S kuadrat kurang tuh 7. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dikalikan dengan dirinya, tapi plus. Kemudian dapat seperti ini. Ya. Jadi 9 dikurang akar X kuadrat. Nah, ini akarnya hilang. Ya. Akarnya menghilang karena dikuadratin. Ini hilang nih akarnya. Ya. Sehingga didapatkan jadi seperti ini. Nah, dari sini, ya. Aduh, ini si kawan nih, dia ngapain nih? Bentar. Ini apa bedanya ini sama ini? Sama ini apa bedanya? Dah, ini apa bedanya nih? Oke. Ih, sama aja nih, apa bedanya? Huh. Oh, dia memfaktorkan si kawan ini. Alah, nggak usah. Ini kan ketika kita sudah dapat seperti ini, coba ya. Nih ya, ini ribet kali yang bikin slide ini. Nggak usah. Jadi 9, di bawah aja ya, di bawah aja. Di 9 kurang akar. Ah, nih. Kan limitnya belum kita colok. Jadi ini saya salah nih. Wajib tulis kayak gini. Ini nggak boleh hilang. Limit ini nggak boleh hilang. Harus tetap mendekati 4. Jadi ini saya harus tulis limit. Karena belum diapa-apain. Jadi ini kalau kita rapikan adalah 9 kurang, buka kurung, S kuadrat kurang 7 per X kuadrat kurang 2X kurang 8. Oh, ya, ya, oke, oke, I see, I see. I get your point, I get your point. Oke, dikalikan dengan 3 tambah akar X kuadrat kurang tuh 7. Ya, ini kita pindah dikit ke bawah sini. Sehingga, nah ini dia kita selesaikan ya. Ini limit X mendekati 4. Berarti kan ini min X kuadrat 9 plus 7. Berarti sama dengan plus 16. Nah, si ini kita faktorkan. Berapa kali berapa dapatnya 8. Berarti X kemungkinannya 24. Ya, 2 kali 4. Berarti ada 2, ada 4. Berarti 4 yang negatif, ini apa? Positif. Ya. Kemudian dikalikan dengan akar bla 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 bla. Biarin aja. Aduh, jelek. Ya, dikalikan dengan 3 tambah akar X kuadrat kurang 7. Nah, kita mau musnahin nih dua makhluk ini. Karena ketika limit kita colok, ini dua makhluk penyebabnya. Makanya caranya adalah pelan-pelan. Ini min, dikeluarkan minnya. Ya, sehingga bisa kita tulis ini nggak apa ya, saya pelan-pelan aja. Pada bingung. Kita keluarkan jadinya min X kuadrat kurang 16. Ya, sedangkan yang bawah juga sama. Ini agak panjang udah. X tambah 2, X kurang 4, 3 tambah akar X kuadrat kurang 7. Ya. Nah, sekarang yang ini bisa kita akarin nggak? Bisa ya. Jadi ini, aduh, saya harap semua jangan bingung ya mengakarkan ini. Jadi si ini, kalau dia ada bilangannya A kuadrat kurang B kuadrat, maka dia adalah A tambah B kurang kali A kurang B. Ya, silakan dihayati. Harusnya udah tahu ini. Sehingga ini adalah X tambah 4 kali X kurang 4. Berarti per, tulis saja X tambah 2 X kurang 4 kali, tulis ulang. Aduh, capek ya. X kuadrat kurang 7. Nah, ini coret. Jebret, jebret. Nah, sekarang coba kita colok 4. Apa yang terjadi?
Masihkah dia error? Ketika kita colok, apa yang terjadi? Nah, ketika kita colok, limitnya hilang. Berarti ini min 4 tambah 4 per 4 tambah 2 kali 3 tambah akar 4 kuadrat kurang 7. Berarti ini adalah min 8 plus 6 dikali 3 tambah akar 16 kurang 7. Akar 16 kurang 7. Ini sama dengan min 8 per 6 dikali 3 tambah berapa? 16 kurang 7. Akar 9 ya, 3 ya. Berarti min 8 per 6 kali 9. 6 9 berapa? 5, 4. 1/6 ya? 9 kali 8 berarti 3. Ini 3 per 2, 2 kali 6, 12. 9 kali 6 itu 54. Oh ya, nggak bisa. Ini min 8 per 54. Kok beda? Ada yang salah kah? 3 tambah 16 kurang 7, 9 kan? 6 kali 9, 6 dikali 3 tambah 16 kurang 7, 9. Akar 9. Akar 9, 3. 3 tambah 3, 6. 6 kali 6, 36. Oh ya, sorry. Salah ya. 36 ya. Sorry, 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 sorry. Berarti min 8 per 3. Oke. Ya. Artinya apa nih cara bacanya? Lihat ya. Ketika mulai colok, limitnya hilang. Jadi selama dalam proses ini, nggak boleh malas. Tetap harus ditulis. Ketika sudah mulai disubstitusikan atau kita colok, baru limitnya hilang. Dan didapatkan hasilnya adalah mendekati cara bacanya. Min 2 per 9. Ya, tunggu saya pelanin dulu. Mungkin mau stop screen, silakan. Oke, nah ini agak nyasar dikit ya. Cuma saya ikuti aja dari koordinator ya. Jadi ada namanya fungsi trigonometri, harusnya ini minggu lalu. Oke. Ini udah paham ya, sin, kostan, kosekan, sekan, kotangen. Ini identitas. Ya, ini banyak sekali identitas-identitasnya. Ini juga udah minggu lalu, ini juga ya, ini juga udah. Kemudian, nah ini banyak sekali identitas-identitas yang bisa kalian coba. Ya, pasti sama. Misalnya nih, tan X tambah pi, misalnya. Silakan dicoba. Jadi cara terbaik untuk memahami kalkulus adalah mencobanya dengan tidak mempercayainya. Dengan kita skeptis, kita coba, percaya, udah aman tuh. Ya, saya sampai hari ini kenapa tidak ada sentimen dengan matematika? Karena saya percaya, udah saya buktikan, ternyata betul. Ya, jadi harus kritis, ya, critical thinking. Jadi coba aja, misalnya tan 45 ditambah pi kan 180 derajat ya, ya, sama dengan pasti sama dengan tan 45. Pasti. Coba dicek kalkulator. Demikian juga sin. Sin 30 derajat, kita nggak X-nya 30 derajat, tambah 360 derajat, pasti sama dengan sin 30 derajat. Cobain aja deh. Ya. Jadi identitas ini is okay, nggak kehafal. Nanti ada berapa momen itu terhafal sendiri. Ya. Yang paling sering dipakai adalah tan ini, adalah sin per cos. Itu paling sering dipakai. Ya. Kemudian yang paling, oke ini udah kemarin. Should be tidak saya jelaskan ulang. Tangan udah juga kemarin. Nah, ini identitas genap dan ganjil. Ya, silakan dicoba. Misalnya cos min 30 pasti sama dengan cos 30. Atau sin min 30 pasti sama dengan min sin 30. Cobain deh, pasti sama. Ya, oke. Yang ini yang paling sering dipakai. Ya, harap diingat. Cos kuadrat X atau theta atau apapun tambah sin kuadrat X itu adalah sama dengan Oke, ini identitas silakan dicoba ya. Coba yang paling sering ini juga banyak, lumayan, ini lumayan ya.
Ini juga lumayan, cukup banyak dipakai, persamaan dua sudut. Saya pun kadang-kadang nggak hafal juga. Ya, oke, nanti silakan dibaca ya slide-nya. Nah ini, sekarang kita masuk ke sifat limit, teorema limit. Sama, ini dicoba saja untuk dihayati. Misalnya, limit dari X menuju 3 dari 7 adalah 7. Karena tidak ada X-nya. Tidak ada fungsinya. Fungsinya tidak ada terhadap X. Berarti sama dengan 7. Ya, ini satu. Oke, atau yang nomor dua, ini satu ya. Atau yang nomor dua, limit X, C, X sama ini. Oke, berarti artinya kalau ada limit X menuju 3 dari X, tinggal colok. 3 adalah berarti adalah si C itu sendiri. Itu nomor dua. Kita coba yang nomor tiga. Limit X menuju 2 misalnya dari 7X berarti adalah 7-nya dikeluarin dulu boleh. Itu masuk dia. 7 limit lim X menuju 2 baru kerjain X-nya. Sama aja ya. Ini sifat-sifatnya. Jadi kalau ada konstanta, konstantanya boleh buang ke depan ya. Dia akan sama. Demikian juga dengan nomor 4 5 6 ya. Jadi kalau ada limit fx tambah gs bisa dikerjakan masing-masing ya. Jadi misalnya 4 ya, misalnya ada limit x lebih besar menuju 2 dari 7x tambah 7x kuadrat tambah x kuadrat. Artinya apa? Ini bisa kita tulis dengan limit terpisah. X menuju 2 untuk 7x kuadrat ditambah limit X menuju 2 untuk X kuadrat. Jadi boleh dikerjakan terpisah. Demikian juga untuk pengurangan, perkalian, pembagian. Saya rasa nggak ada masalah. Kalau perpangkatan sama. Jadi kalau mau tulis pangkat, misalnya limit X kuadrat, ya, X menuju 2 misalnya, boleh juga ditulis kayak gini. Limit X menuju 2 dari X pangkat 2. Is okay. Ya, atau misalnya limit X tambah 2 kuadrat, X menuju 2 maka cara nulisnya adalah limit. Dikerjakan dulu limit yang ini, nanti baru dikuadratin. Itu maksudnya, ya. Dikerjakan dulu yang di dalam ini, baru dikuadratin, dia akan sah. Demikian juga dengan akar. Ya, saya rasa nggak ada masalah. Oke, lanjut. Kita masuk sedikit namanya limit trigonometri. Ya, memang agak aneh nih. Habis fungsi, ya oke lah, disambung-sambungin ya. Oke, ini terlalu banyak, silakan dibaca aja nanti. Intinya gini, kalau ada limit X mendekati nol ya, dari fungsi sin X per X, itu kalau kita gambarkan, itu dapatnya kayak gini. Ketika X-nya itu adalah 1, dapatnya 0,84. 147. Ketika X-nya itu mendekati nol, kita turunin lagi nih, 0,1 dapatnya kayak gini. 0,01 dapatnya kayak gini. Nah, artinya apa? Fungsi ini akan mendekati yang namanya nol. Sorry. Bukan nol. Mendekati satu ya. 0,9999. Ya. Ini sama nih konsepnya. Artinya apa? Kita bisa simpulkan kalau kita jumpai limit x mendekati nol dari sin ini, kita bisa sama dengan satu. Ya. Jadi ada dua. Kalau untuk sin kayak gini, sin x per x sama dengan satu atau satu kurang cos x per x sama dengan satu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk ketika kita dapat soal limit trigonometri, kita harus pikirkan caranya, gimana caranya ini ubahnya jadi seperti ini. Gimana caranya sin ini harus kita musnahkan. Misalnya nih, kayak ini ya, kalau ini kita coba masukkan sama dengan nol, itu dapatnya seperti ini. Akar pi itu konstanta, sin dari nol, ya kan, 10 kali nol ya, 10x, per tan dari nol, itu nol per nol. Ini dua-dua makhluk yang harus kita hindari. Gimana caranya bentuknya jangan jadi nol. Makanya sin ini harus kita ubah bentuknya jadi sin x per x. Demikian juga tan. Gimana caranya diubah ke sin x per x. Nah, solusinya adalah kita pelan-pelan. Kita lihat ya. Kita pakai sifat-sifat dari limit. Oke. Jadi dari limit ini pertama ini keluarin dulu nih. Ini beban nih. Keluarkan dia dulu.
Biarin dia di luar. Seperti ini ya. Keluarkan dia. Kemudian kita kerjakan ini. Sin 10x per tan 2x. Tan ini adalah, ini ya, tan theta adalah sin theta per cos theta. Artinya apa? Artinya, kalau ada tan 2x, berarti dia sama dengan sin 2x per cos 2x. Seperti ini ya. Oke, pelan-pelan. Lanjut. Nah, sekarang, tadi kan saya bilang apa? Fungsi yang kita dapat adalah limit x mendekati nol itu adalah sin x per x itu sama dengan satu. Kita mau ubah bentuk limit ini ke sini. Makanya limit ini penyelesaiannya bisa kita bilang ngakal-ngakalin. Tapi tidak ada hukum matematika yang dilanggar. Ya. Artinya apa? Semua ini kita kalikan dengan seper x. Kalikan dengan satu. Sehingga ini akan jadi limit x mendekati nol sin x per x bagi, nah ini pelan-pelan nih, mau dipisahin dulu kayak gini boleh juga, satu per cos 2x boleh, atau cos 2x-nya mau pindah ke atas, doesn't matter, ya, mau pakai cara yang kayak gini juga boleh. Jadi mau dipindahin ke atas dulu bisa juga, dikalikan dengan cos 2x, ya. Jadi ini jadinya sin 2x per x. Nah, ini oke nih bisa kita convert. Tapi ini tidak, ya. Jadi caranya gimana? Oke, dia kayak mana sih? Oh, dia si kosnya dibiarin di bawah ya. Ya boleh sih. Boleh, boleh, nggak ada masalah. Ya, dikalikan dengan seper cos 2x. Nggak ada masalah. Nah, sekarang ini oke nih, tinggal konversi. Ini yang nggak bisa, makanya kita harus kalikan dengan 2 per 2. Kan nggak ada yang dilanggar. Kalikan dengan satu, yaitu 2 per 2, kan satu. Sehingga, nah ingat prinsip limit, kita boleh kerjakan dia terpisah. Jadi limit ini boleh dikongsi atas bawah. Yang di atas kita buat kayak gini. Limit x mendekati nol dari sin x per x. Yang di bawah sendiri. Limit dari x menuju nol. Ini untuk yang sin ini ya. Kan jadinya 2 sin 2x per 2x. Kita harus buat formatnya itu adalah seperti ini. Ya. Bisa dikalikan dengan sendiri. Limit x menuju nol dari satu per cos 2x. Nah, ketika kita mulai konversi, ini hilang. Limitnya hilang. Baru berubah jadi satu. Ya, per. Nah, ini jadinya 2 kali satu. 2 dikali. Nah, cos ini punya sifat uniknya apa? Cos nol itu adalah satu. Cos 0 derajat itu satu. Jadi kalau cos itu nggak harus repot-repot diubah ke sini. Ya nggak perlu diubah ke satu kurang cos S, nggak perlu, karena kadang-kadang dicolok ya nggak ada masalah di 2 kali satu. Oh ya saya lupa, dia kan ada pi-nya ya di ujungnya ya. Ini kok 10 ya. Oh saya salah ya, maaf ya, di atasnya ini 10 ya rupanya. Maaf, 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 ini 10, berarti di atasnya itu dikalikan dengan 10 per 10, sehingga ini ada 10 konstantanya di sini. Ini jadi 10x sin x. Ya, jadinya adalah 10 per 2 kali satu. Di ujungnya itu ada akar x ya. Ini ya, ada akar x ya. Maaf, maaf, maaf. Berarti di luarnya ini ada akar x. Atau di sini ya, ada akar x. Ini ada akar x. Sehingga dapat, ya. Berarti 5 akar. Aduh, kok x? Sorry, sorry. Pi ya, pi. Bukan akar X, akar pi. Ya, pi di sini adalah konstanta. Ya, jadi tinggal biarkan saja. Akar pi, akar pi, akar pi. Berarti sama dengan 5 akar pi. Ingat, penyelesaian limit harus sampai sini. Pak, saya nggak mau sederhanain, Pak. Nggak ada. Ya, jadi limit itu harus disederhanakan sampai habis, sampai mentok, sampai ujung. Jadi nggak bisa tengah jalan gini tinggal lihat. Itu belum selesai. Ya, harap dipahami. Oke. Nah, ada satu lagi. Oke, ini terakhir. Ada yang namanya limit tak hingga.
saya baru menyadari, mungkin saya sering salah menyebutkan. Jadi infinite itu berbeda dengan unlimited. Beda ya, ini berbeda ya, mohon dipahami. Infinite itu adalah interval yang menyatakan bahwa angkanya bisa dari angka nol sampai tak hingga positif. Bisa satu 2 3 4 5 7 itu namanya infinite. Infinite positif. Ya, ini infinite positif. Ada yang namanya infinite negatif, yaitu dari nol sampai min tak hingga. Beda dengan unlimited. Unlimited itu tak terbatas. Beda. Ya, tak hingga dan tak terbatas itu beda. Kalau unlimited yang nggak habis-habis, itu tidak ada konteksnya di matematika. Ya, jadi ini adalah limit tak hingga. Ya, bukan tak terbatas, tapi tak hingga. Ya, tak hingga. Jadi sekarang ada namanya, gini, tadi kan dari tadi kita mencoba jika X yang mendekati nilai tertentu. Ada kalanya dalam sebuah fungsi matematika, kita itu memerlukan intuisi atau kita ingin tahu jika nilainya itu sampai tak hingga apa sih yang terjadi dengan sistem ini. Sehingga misalnya gini, GS, jika diberikan nilai yang semakin besar menuju tak hingga, kira-kira GS-nya gimana ya? Mendekati apa ya? Mendekati nol, mendekati apa gitu. Ya, misalnya kayak gini. Limit X menuju tak hingga dari X per satu tambah X pangkat 2. Ini kalau dicolok, invalid. Dapatnya kayak gini. Seperti saya bilang. Ini di divide. Berarti caranya harus diakalin. Ya. Tulusnya apa? Tulusnya adalah satu per tak hingga itu adalah nol. Oke. Nol bagi benda apapun adalah nol. Di situ apa lagi? Tak hingga kali satu itu tak hingga. Ini nggak kepake, sorry. Ini toolsnya. Nah, caranya ngakalinnya gimana untuk masalah ini? Caranya adalah, ingat nih, ingat nih, si ini. Berarti kita harus akalin semuanya kita kalikan dengan yang namanya, lihat ini kan pangkat terbesarnya X pangkat 2. Berarti semuanya kita kalikan dengan satu per X pangkat 2. Sehingga dapatnya apa? Ini jangan hilang ya limitnya X menuju tak hingga. Berarti adalah 1 per X ya. Karena ini kan X kali 1 per X pangkat 2 ya. Per 1 per X pangkat 2 tambah 1. Berarti ini kalau kita colok tak hingga ke sini. Berarti ini dapatnya 1 per tak hingga per 1 per tak hingga tambah 1. Berarti nol per nol tambah 1 sama dengan nol. Halal ya. Jadi untuk kasus limit, is okay jika kita mendapatkan hasil mendekati nol. Ya. Nah, seperti ini ya. Oh, ini sebentar. Kenapa lagi saya bergetar? Ya. Artinya, jadi pada kasus limit itu halal. Boleh jika dia hasilnya itu mendekati nol atau bahkan mendekati tak hingga. Artinya apa? Misalnya ada fungsi, ini fungsinya ya, kalau kita gambar, dia akan semakin besar x-nya, dia akan menuju semakin dekat pada nol. Ya, ini adalah limit tak hingga. Oke, dikit lagi. Ini latihan-latihan aja nih. Nah, oke. Ini, mari kita sekarang, oke, ini udah saya lakukan ya. Jadi semuanya itu dikalikan dengan 1 X pangkat 2. Ya. Nah, kalau ada yang kayak gini, berarti dikalikan dengan 1 X pangkat di 3. Sehingga ini jadi 2. Ini limit dulu ya, jangan dicolok dulu. Artinya apa? Kita mau berusaha menghilangkan si kawan ini. Ya, ini si satu biarin jadi nol. Makanya dia jadi 1 per S pangkat 3 tambah 1. Ketika ini dicolok, maka dia akan menjadi 2 nol tambah 1 sama dengan 2. Artinya fungsi ini kalau digambarkan dia akan mendekati 2. Misalnya, nggak percaya, kita coba gambar. Ya, berarti 2 S pangkat, berapa nih? 2S pangkat 3 dibagi 1. Up. Ini kita blok, kita bagi dengan 1 tambah X pangkat 3. Nah ini ya, lihat ya, ini fungsinya. Wow, menarik. Semakin tak hingga,
dia akan, ini dua ya. Nah, ini. Jadi semakin dia mendekati dua, dia akan, semakin tak hingga X-nya, dia akan mendekati dua. Ya. Nah, sekarang ini. Sama. Kalau dia pangkat 5, berarti kalikan dengan satu per S pangkat 5. Ya. Nah, ini menarik. Jadi ini kalau dikali seperti ini kan jadinya limit S menuju tak hingga adalah 3 per S pangkat 5 tambah satu ya. Per eh, min satu per S pangkat 3. Nah, ketika saya colok, dapatnya adalah 3 per tak hingga adalah 0 tambah satu per nol. Loh, Pak, ini kan undefined. Ini kan undefined, Pak. Satu per nol. Nah, tapi ingat, ini limit. Jadi dia bukan satu bagi nol, tapi satu mendekati nol. Ya, jadi ini mendekati nol, dia limit nih. Makanya pada kasus limit, ini dapatnya adalah infinite, tak terhingga. Artinya bukan unlimited ya. Artinya nilainya itu dari nol sampai ke 9999999. Ini ya. Jadi dalam kasus limit, tak hingga, di mana satu per nol itu adalah infinite. Jadi bukan undefined. Karena kan konsep limit itu kan mendekati-mendekati. Jadi bukan equal. Ya. Oke. Oke, ini satu lagi. Berarti kalau ini jangan bingung kalau ada N. Kalau ada N berarti tinggal N-nya itu berarti kali seper N. Ya, didapat dua dia. Oke, sekian aja untuk pertemuan hari ini. Slide whiteboard ini akan saya kirimkan. Saya belum tahu, nanti saya pertimbangkan ya apakah saya taruh di link deskripsi video ini atau saya kirim ke grup. Saya kirim ke grup aja nggak apa-apa. Oke, kita lihat sedikit tentang latihan. Saya rasa saya harus sedikit membahas. Ini latihan cukup complicated problemnya ya. Jadi selama dikerjakan, kalian akan dihadapi dengan sedikit tricky ya. Jadi ini soalnya mungkin akan berbeda dengan slide ya. Sama sebenarnya, cuma kalian butuh effort untuk mikir. Kira-kira nih ngakalinnya gimana ya. Jadi ini silakan dipikirkan, dicoba-coba, dikerjakan. Oke, nanti minggu depan ini saya rekamnya tanggal 21. Tanggal 29 kita jumpa lagi. Ya, 29 kita jumpa lagi pertemuan 6 dan kumpulkan berarti tugas pertemuan 15 P4 dan P5 harap dikumpulkan di tanggal 29 ya. Jika ada pertanyaan eh, boleh di komen di video nanti atau minggu depan ditanyakan juga boleh ya. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Video ini akan saya upload di YouTube saya hari Senin, premier jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Saya tidak jadi sampai 24 malam karena saya pertimbangkan kalian pasti nggak mau nonton. Kok kayak gitu? Ya, video ini cuma available dari jam 8 siang sampai jam 12 siang karena kuliahnya memang jam 8. Jadi kalian masih punya waktu spare sekitar jam 8 sampai jam 10. Ada 2 jam itu untuk maju mundur untuk mengulang kembali video ini jika ini terlalu cepat. Oke, lagi pula video ini cuma 1 jam. Oke, baik. Sekian untuk kuliah hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih.